Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah kemudian. Jadi sudah teman-teman sekalian sudah presentasi. Nah, juga nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pengumuman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang mengapa sih Muhammadiyah bisa berkembang sampai sekarang ini. Kita tahu Muhammadiyah, kalian sudah belajar tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah, perkembangannya, ideologinya, ciri khas gerakannya, kemudian amal usaha, ortum dan lain sebagainya tentang Muhammadiyah yang itu adalah which is dasar-dasarnya. Sekarang kita akan ada muncul pertanyaan besar. Mengapa Muhammadiyah ini bisa berkembang sampai sekarang ini? Dengan karakter Muhammadiyah seperti ini, dia bisa lebih bertahan 100 abad dengan berbagai macam amal usahanya, kontribusinya terhadap pemerintah yang membantu COVID sekian miliar, bisa membantu ratusan miliar, membantu pemerintah, kemudian bahkan pemerintah hutang sama Muhammadiyah bisa membantu Palestina. Pokoknya seakan-akan organisasi Muhammadiyah ini adalah organisasi yang super power. Bahkan kalau ada guyonannya atau istilahnya, bukan berarti ini anti Pancasila atau bagaimana. Kalau seandainya Indonesia hancur, pemerintahnya rusak misalnya, itu Muhammadiyah masih bisa berdiri. Kenapa? Karena dia mempunyai struktur organisasi dan kekuatan hampir menyamai pemerintahan. Ada teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi, kemudian di kesehatan. Nah, para pembantu pimpinannya pun juga sangat mumpuni gitu. Jadi misalnya ketika Indonesia itu nggak ada, Muhammadiyah juga udah bisa untuk mewakilkan seperti itu. Dia punya BWM sampai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Itu kan udah sama kayak pengelolaan negara dari tingkat pusat, pemerintahan pusat, kemudian pemerintahan wilayah, daerah, kabupaten, kemudian kecamatan, udah sampai seperti itu. Jadi saking sistematisnya organisasi Muhammadiyah ini. Nah, sebelum saya itu nanti saya ingatkan kalau bagi yang kemarin teman-teman yang tidak sempat presentasi, ada tugas tambahan. Silakan yang belum laporan ke ketua kelasnya silahkan laporan dulu, karena nanti ada saya beri kesempatan bagi yang kemarin ngumpulin tugasnya telat, ada tugas tambahan supaya kalian mendapatkan nilai seperti yang lain. Karena untuk mata kuliah ini sudah selesai untuk tugas presentasinya. Nah, kembali lagi ke masalah tentang mengapa Muhammadiyah bisa berkembang seperti sekarang ini. Tentunya pertanyaan yang sederhana ini tidak bisa dijawab hanya berdasarkan asumsi. Perlu beberapa penelitian mendalam, perbandingan dengan organisasi yang lain. Kenapa Masyumi bisa tidak bertahan, kemudian ada Serikat Dagang Islam, ada organisasi-organisasi keislaman yang lainnya tidak berkembang sekarang, tidak berkembang sebesar Muhammadiyah. Itu nanti ada faktor-faktor yang melatar belakanginya, dan juga itu nanti ada penelitian-penelitian yang mendasarinya. Tidak serta-merta mungkin karena Muhammadiyah dibantu Allah. Ya betul, Muhammadiyah dibantu oleh Allah, ada pertolongan Allah, tapi juga ada rasionalisasinya, ada ilmunya, ada penjelasannya mengapa kok bisa, dan ini sebenarnya bisa ditiru untuk organisasi di selain Muhammadiyah gitu. Misalnya contoh itu MTA yang berkembang besar di Seragen, di sekitar Seloraya ini dulu juga salah satu pendirinya atau yang di tokohkan itu juga alumni UMS itu, yang penelitiannya itu diambil dari maksud saya ada salah satu dosen UMS yang meneliti tentang MTA itu. Nah, itu kalau ada yang tahu tuh Direktur Sopron Pak Jinan itu dia meneliti tentang perkembangan MTA. Itu juga ada variabel-variabel yang Muhammadiyah itu memang berperan besar karena ada lembaga pendidikannya, belajar di Solo juga, di UMS juga seperti itu. Nah, mari kita belajar bersama. Sebelumnya ada beberapa pendapat tokoh internasional. Itu ada salah satu Mizuo Nakamura, yaitu adalah profesor di masalah antropologi di Chiba University di Jepang.
Jadi beliau itu bahasa Inggrisnya juga bagus, bahasa Indonesianya bagus. Biasanya kalau ada muktamar itu sama beliau sama istrinya itu ikut untuk hadir dalam acara-acara Muhammadiyah kayak gitu. Acara-acara muktamar ya. Nah, beliau itu salah satu profesor antropologi. Jadi antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang uh, logos kan, ilmu antropologi itu yang tentang kemanusiaan lah. Oh ya, berhubungan dengan manusia lain, organisasi itu masuk bidang antropologi. Nah, beliau itu salah satu pengamat tentang Muhammadiyah. Bahwasanya mengatakan bahwasanya Muhammadiyah itu merupakan organisasi sosial dan pendidikan Islam terbaik dan terbesar di dunia. Nah, ini berdasarkan fakta, kekuatan, kelembagaan, dan jaringannya yang makin luas. Jadi Muhammadiyah itu kalau buat teman-teman mahasiswa yang masih awam tentang Muhammadiyah, bahkan ada yang menanyakan, Pak, Ahmadiyah sama Muhammadiyah itu sama atau beda? Itu ada dulu waktu kelas offline kan sangat komunikatif kan, pertanyaan langsung muncul. Kalau sekarang memang belum bisa, tapi insya Allah semester depan udah mulai untuk tatap muka. Jadi ada yang tanya, dikiranya itu Muhammadiyah itu ya kayak Ahmadiyah, padahal beda. Ahmadiyah kan sesat, yaitu Syekh Mirza Ghulam Ahmad mengangkat dirinya sebagai nabi. Kemudian istilah organisasi namanya Ahmadiyah yang bermula di India, kemudian masuk ke Indonesia beberapa awal tahun 2000-an itu sempat geger di situ. Nah, itu beda. Jadi jangan sampai kalian salah. Itu mungkin yang masih tanya itu mungkin kurang pergaulan kali ya. Masa nggak pernah tahu dia kuliah di Muhammadiyah dikira Muhammadiyah sesat. Bahkan di beberapa daerah terpencil itu nganggap Muhammadiyah itu organisasi sesat. Bahkan ada kalau ditanya misalnya kalau kalian mengikuti perkembangan tes KPK itu, kamu Islamnya Islam apa? Islam NU atau Islam Muhammadiyah? Misalkan NU Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi yang mana memang ada yang secara kultural itu diterapkan di masyarakat, memang ada yang NU kultural, ada NU struktural, dan Muhammadiyah juga seperti itu. Tapi akhirnya dinisbatkan bahwasanya Islam itu macam-macamnya, itu ada Muhammadiyah, ada NU, padahal itu sebenarnya kurang tepat karena Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam ya Islam gitu. Nah, nanti kalau apakah mazhabnya dan lain sebagainya itu beda cerita. Kembali lagi di masalah internasional kelembagaan. Jadi kalau siapa namanya si Nakamura ini mengamati perkembangannya Muhammadiyah sejak berdiri tahun 1912 sampai sekarang, dampaknya itu luar biasa. Secara sangat tertib administrasi, kemudian kelembagaannya besar, ada punya sekolah, punya sampai jenjang pendidikan itu dari TK sampai universitas itu sangat paket lengkap. Dan ketika kalian mencari di data dikti di level nasional yang bagus Universitas Islam itu malah Muhammadiyah, bahkan sedunia tingkat dunia yang di QS ranking di survei baru-baru ini. Tentu saja itu ada indikatornya. Kenapa kok indikatornya ya kenapa dikatakan kampus terbaik, itu ada indikator apakah misalnya mahasiswanya, pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Itu yang masuk malah kampus-kampus Muhammadiyah. Kalau dibandingkan dengan UIN jauh. Kampus swasta kalau dibandingkan dengan Universitas Islam Negeri itu jauh berbeda kualitasnya. Bagusan Muhammadiyah yang besar loh ya. Kampus kayak UMM, Malang, Surakarta, Jogja itu yang terkenal, dan Muhammadiyah lain. Itu kalau dibandingkan dengan level UIN, sekelas UIN Jakarta, UIN Jogja itu lebih bagusan kita berdasarkan beberapa kriteria. Kalau di survei dikti, kemudian di lembaga lainnya juga menunjukkan yang sama. Indonesia Muhammadiyah juga punya kerjasama di luar negeri, bahkan ada namanya cabang istimewa Muhammadiyah PCIM misalnya. Kalau saya dulu ikutnya di PCIM Taiwan, jadi pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang ada di Taiwan, jadi maksudnya cabang istimewa. Nah, itu kerjasama sangat internasional. Jadi jaringannya luas gitu loh. Bahkan yang terakhir ini itu juga MTMC itu yang tentang kebencanaan itu bekerja sama dengan PBB. Jadi memang Muhammadiyah ini ya benar kata Prof Nakamura, kalau salah satu dari beberapa indikator dan kriteria berdasarkan penelitiannya, Muhammadiyah itu memang lembaga
yang paling bagus. Terbesar itu bukan berarti jumlah membernya ya, tapi kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya, kekuatan meskipun Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik secara official, tapi pengaruhnya besar di dunia politik. Kalau misalnya ada kebijakan apapun Muhammadiyah say no, berarti juga kementerian juga mikir-mikir. Misalnya kementerian ada kebijakan masalah pendidikan, Muhammadiyah menolak, itu juga kementerian akan mikir-mikir siapa yang mau diterapkan, siapa yang bisa mengaplikasikan program ini yang kadang pemerintah muluk-muluk gitu kan. Nah, biasanya kalau Muhammadiyah nggak cocok maka ya sudah, apalagi dan organisasi-organisasi besar lainnya. Kemudian yang terbaru tahun 2021 ini ada profesor antropologi dari Boston University yang beliau sempat diundang dulu. Kita ada sesi Zoom dengan Muhammadiyah itu, menurut Profesor Robert itu Muhammadiyah itu berhasil membawa wajah baru bagi pendidikan Islam modern yang ideal, tidak hanya di Indonesia tapi dunia Muslim secara umum. Dari latar belakang ini sebenarnya ini jadi pertanyaan penelitian ya, ini kayak seakan-akan kayak seminar hasil penelitian ya. Ini adalah latar belakang. Kenapa kok sebenarnya bagaimana sih? Kenapa kok Muhammadiyah bisa semaju itu sampai diakui internasional? Padahal ada organisasi banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada Dewan Dakwah yang official ya, yang diakui dan tidak dianggap sesat ya. Kalau misalnya HTI kan udah dibubarkan. Kemudian ada organisasi-organisasi yang lain yang tidak sebesar Muhammadiyah. Kalau ormas kan banyak banget. Ada Darut Tauhid, kemudian ada organisasi-organisasi lainnya. Kenapa kok organisasi itu tidak bisa sebesar Muhammadiyah? Asetnya nggak sebesar kita. Nanti akan dijawab berdasarkan beberapa penelitian yang akan saya saringkan. Maybe you have a different opinion, is okay, but this is part of some research that I found from jurnal internet, that ada some literature juga. Tapi kalau kalian punya pendapat yang lain silakan. Jadi kalau penelitian itu kan harus bisa dibuktikan apakah ini cocok. Mungkin ada variabel-variabel lain yang membuat organisasi ini berkembang as now gitu kan. Tapi ini setidaknya ya. Sebelum itu ada ciri khas Muhammadiyah, kalian udah belajar banget dari awal. Kalau kalian memperhatikan presentasi teman-teman kalian, itu adalah Muhammadiyah itu gerakannya tajdid. Ingat, tajdid ini berarti pembaruan atau pemurnian. Jadi tajdid ini berlaku ke depan dan surut ke belakang. Artinya apa? Tajdid ini itu dia bermakna purifikasi, memurnikan agama Islam yang misalnya terkontaminasi bid'ah, khurafat, kepercayaan. Sampai ada yang tawang manggung itu anak dibunuh atau dilelepin karena ini anaknya nakal, gangguan jin dan lain sebagainya, malah dibunuh. Kepercayaan seperti itu dihilangkan. Dan artinya pembaharuan itu artinya modernisasi, yaitu memodernkan. Dulu kayak Haji Ahmad Dahlan berjuang kemudian dikatakan kayak kafir karena ngajar kok pakai papan tulis, pakai gaya-gaya barat, kemudian dikafir-kafirkan. Padahal itu kan cuma alat gitu. Kalau sekarang udah nggak ada yang mempertanyakan itu. Orang motor kita dari Jepang ya kan. HP dari Cina rata-rata. Produk-produk diimpor dari Cina. Nah, itu kan juga jadi berbeda. Nah, ini adalah yang selanjutnya adalah kemajuan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang paling penting. Ciri khas Muhammadiyah yang nanti akan saya terangkan variabel yang menentukan kenapa Muhammadiyah bisa survive sampai sekarang. Muhammadiyah itu tetap administrasi. Artinya apa? Ketika misalnya teman-teman kementerian pendidikan atau Kemenak itu paling enak kalau ada apa-apa itu ngasihnya ke Muhammadiyah karena jelas. Kayak misalnya sempat mention di podcastnya Deddy Corbuzier itu, salah satu yang diwawancara itu yang ngomong kalau mau nyumbang Palestina ya ke Lazisme aja, itu jelas. Bahkan update berapa miliar, terakhir 18 miliar, update dari Jateng dan lain sebagainya, terupdate dan transparan itu. Beda sama kultur pendidikan tradisional atau manajemen tradisional yang berbasis kiai atau ketokohan itu.
Kalau kementerian bingung kadang dia nyumbang. Kementerian ada dana bantuan 30 juta. Itu nggak ada notanya dibuatkan ke apa juga nggak tahu karena kiainya ya kita nggak akan seuzon kemudian kiainya mengambil uangnya enggak gitu. Cuman itu tetap administrasi kan kadang ada orang hilaf, kadang ada orang yang enggak. Kadang itu akhirnya jadi privatisasi. Jadi misalnya ada bantuan 30 juta itu dibikinkan tanah meskipun tanahnya itu untuk dibuat ladang atau kebun kemudian bisa dibagi-bagikan nanti kan itu atas nama tanahnya itu bukan atas nama tanah umat tapi tanah kiainya. Nah itu kan bisa jadi masalah di kemudian hari. Nah kalau di Muhammadiyah itu tertib administrasi. Jadi kalau misalnya ada bantuan ya atas namanya sama Muhammadiyah yang dimanfaatkan ke depannya sampai turun temurunnya itu ya Muhammadiyah. Misalnya sekarang rektornya adalah Pak Sofyan misalnya. Kemudian beliau punya anak. Kemudian anaknya nggak akan ngeklaim bahwasanya ini adalah kampusnya bapakku loh ini. Jadi kamu yang di sini nggak suka sama orangnya kemudian di-kick dari kampus nggak gitu juga gitu. Karena ini miliknya Muhammadiyah. Pak Sofyan hanya dikasih amanah untuk memimpin Muhammadiyah di sektor UMS ini, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi itulah yang salah satu ciri khas administrasi Muhammadiyah itu dia lebih administratif. Ada laporan jelas, akuntabel, transparansi. Yang kedua, orang Muhammadiyah itu ikhlas. Kalau enggak ikhlas enggak mungkin bisa UMS bisa berdiri sekarang. Contoh kecil mungkin beberapa dari kalian ada keluarga Muhammadiyah. Ketika orang pertama kali mendirikan Muhammadiyah, itu mesti orangnya basicnya ikhlas, enggak ada keuntungannya sama sekali. Niat pengajian, bahkan kadang sering tekor, iuran bikin apa. Seneng kalau Muhammadiyahnya gede gitu. Yang untung siapa sebenarnya itu bukan dia, yang gede Muhammadiyahnya. Orang Muhammadiyah itu enggak kaya-kaya, yang kaya itu Muhammadiyahnya, bukan orangnya. Kalau di beberapa kultur organisasi atau masyarakat yang lain itu yang kaya bukan organisasinya tapi yang lola gitu. Ada bantuan ke pondok pesantren mana itu enggak buat pondok pesantren tapi atas nama kiainya. Nah akhirnya kan diwariskannya itu yaitu masing-masing ya. Ini adalah karakter Muhammadiyah. Itu kalau yang di sana itu akan diwariskan ke anak cucunya dan tidak dikembangkan untuk kepentingan pesantren atau amal usaha misalnya contoh salah satunya itu dan ini yang terjadi kalau Muhammadiyah enggak ada bantuan ada apa akan berkembang nah itu dikembangkan untuk apa untuk Muhammadiyah sendiri gitu jadi orang-orang Muhammadiyah itu ikhlas bekerja di Muhammadiyah awalnya yang baru ya kemudian mengembangkan Muhammadiyah jadi gede kalau UMS ini pendapatannya banyak bisa dapat mahasiswa ribuan tuh yang kaya siapa? Yang kaya Muhammadiyahnya, pendirinya ya cuma bekerja aja kemungkinan nggak kemudian dia menuntut aku loh nyumbang berapa saham di sini karena ini nggak perusahaan. Kalau di perusahaan kontribusi keuangan itu akan berbanding lurus dengan returnnya. Kamu investasi perusahaan di sekian juta kalau perusahaannya gede kamu dapat timbal balik. Kalau di Muhammadiyah enggak, dia bukan perusahaan ya paling kamu dapat ngelolanya gaji secara gaji wajar berdasarkan kontribusinya gitu kan. Beda kalau kemudian generasi Muhammadiyah selanjutnya beda lagi ya. Kalau kampusnya udah gede, ini udah gede, orang-orang yang baru datang kemudian ya grogot-grogoti itu ya ada tapi ya itu gampang lah untuk untuk dimurnikan itu di Muhammadiyah. Nah, kemudian Muhammadiyah itu gerakannya cinta damai. Dia enggak kalau bisa diambil dengan cara yang damai, tidak dengan kekerasan, maka kita akan menyelesaikan masalah itu dengan cara yang damai, enggak kemudian mengangkat pedang dan lain sebagainya. Itu karakter Muhammadiyah, sopan istilahnya. Ya ini mungkin beberapa dari mereka ada yang mengkritik ada organisasi yang dia nahi mungkarnya kenceng dengan tangan bil dengan tindakannya kan dia pokoknya ada orang ini kita gerbek ada ini dia itu adalah cara mereka. Kemudian ada yang langsung di politik kekuasaan dan lain sebagainya ya itu cara mereka. Nah, kita pakai jalur yang damai yang ini berkaitan juga tidak berafiliasi dengan partai politik. Kenapa kok seperti itu? Karena dikhawatirkan
ketika masuk politik itu adalah syarat kepentingan. Muhammadiyah nanti bisa terdistorsi, kemudian jadinya nggak tulus, perebutan kekuasaan, pokoknya isinya terlalu sibuk ngurusin politik, duit, akhirnya dakwahnya nggak keurus. Meskipun politik itu penting, makanya orang warga Muhammadiyah dibebaskan untuk berpolitik, dibolehkan untuk berpolitik, tapi tidak dulu sempat ada Muhammadiyah bikin PAN, kemudian akhirnya setelah beberapa waktu akhirnya tidak berafiliasi dengan partai manapun juga, meskipun banyak orang PAN itu isinya orang-orang Muhammadiyah, tapi tidak kok diwajibkan harus masuk PAN. Orang Muhammadiyah juga banyak yang aktif di partai-partai lain seperti itu. Jadi itu yang membuat Muhammadiyah masih utuh sampai sekarang. Coba bayangin kalau Muhammadiyah as a party like Mas Yumi dulu, ya mungkin Muhammadiyah udah pecah. Nah itu alhamdulillahnya memang karena politik itu sangat rumit. Nanti kita akan belajar diskusi lagi terkait masalah politik Muhammadiyah. Nah, kenapa bisa bertahan? Ada beberapa faktor, ada beberapa variabel yang membuat Muhammadiyah itu bisa berkembang sampai sekarang. Nah, yang pertama adalah para penggerak dan pimpinannya memiliki prinsip-prinsip pemikiran dan ideologi yang kokoh, gak mudah digoyangkan karena ada namanya ideologi transnasional. Jadi ideologi yang masuk dari luar Indonesia, ada yang habis kuliah dari luar misalnya Arab, maka mazhab dari pemikiran Arab Saudi masuk, di Mesir dulu masuk, yang kemudian ada Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, itu juga faktor ideologi transnasional. Kemudian ada yang sekarang muncul istilah Salafi, yang nggak ada masalah, itu adalah dinamika pembelajaran, dinamika Islam. Dia ada ya, dan itu sah-sah saja. Kemudian mereka menyebarkan apa yang benar kita ambil, apa yang salah ya kita tidak terima. Nah itu dengan berbagai macam polemik seperti itu Indonesia masih bisa survive karena kita memiliki dari segi keagamaan, kita ada Majelis Tarjih yang menopang ketika ada pertanyaan-pertanyaan masalah seputar agama agar tidak tersesatkan oleh banyak, oh ternyata ada yang muncul nabi, ada yang muncul ini akhirnya Tarjih, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu berguna untuk menjawab kebingungan masyarakat gitu loh, masalah agama gitu. Maka ada yang tanya ustadz, entah malah ustadznya nakal dan lain sebagainya, yang memanfaatkan. Akhirnya Muhammadiyah ada majelis tarjihnya, yang ini membuat ideologi Muhammadiyah itu tetap bertahan, dan pemimpin-pemimpinnya insya Allah amanah, tidak menggunakan Muhammadiyah untuk alat politik lah, atau misalnya untuk gerakan-gerakan radikal dalam artian kemudian melawan pemerintah secara frontal dengan membabi buta bom dan terorisme dan lain sebagainya, itu enggak seperti itu. Kemudian adalah salah satu faktor kenapa Muhammadiyah bisa berkembang sebesar ini dengan aset yang banyak banget, amal usaha yang luar biasa, rumah sakit, itu adalah teologi Al-Ma'un. Berawal dari surat Al-Ma'un inilah bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kalau kamu belajar itu sebenarnya harus dipraktekkan. Kamu udah hafal Al-Ma'un, kemudian pelajari artinya, kemudian udah diamalkan belum, langsung diamalkan. Bantu orang-orang miskin yang belum makan. Akhirnya dari hal kecil itu menginspirasi. Ketika awal-awal Muhammadiyah berdiri, akhirnya Muhammadiyah terkenal itu karena amal usahanya, bakti sosialnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sama-sama perguruan dulunya sebenarnya ya. Itu kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau kuat di dalam penulisannya gitu. Nah penulisannya juga, makanya tulisannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang Pandri NU itu lebih banyak gitu dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih suka prakteknya yang lebih banyak. Ya itu pribadi beda-beda. Tapi alhamdulillah mereka adalah tokoh-tokoh ulama yang besar, dan Muhammadiyah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa berdiri sampai sekarang ini adalah karena kerja keras beliau, dan ini bisa jadi amal jariahnya beliau. Nah, efek Al-Ma'un itu luar biasa sampai sekarang. Kemudian perkembangan amal usaha di berbagai bidang. Yang saya bilang tadi, Muhammadiyah kalau ada keuntungan, ada profit, itu enggak kemudian itu diputar untuk kekayaan individu, enggak, tapi dikembangkan untuk
Muhammadiyah. Contoh, ini real saja saya cerita ke kalian. Katakanlah UMS ini tentunya keuntungannya banyak kan. Apakah kemudian UMS-nya untungnya banyak, apakah uangnya kemudian di-store ke dosennya semua, di-store ke rektornya semua? Enggak. Uangnya itu akan diputar untuk mengembangkan UMS, untuk membantu. Bahkan ada minta bantuan berapa miliar, di mana kita bantu itu. Dia ada anggaran khusus berapa miliar itu, kalau Pak dosen cerita itu. Muhammadiyah UMS khususnya itu di antara kampus yang lain itu kalau disuruh nyumbang itu paling tinggi itu. Karena memang keuntungan amal usaha Muhammadiyah buat apa gitu? Apakah untuk memperkaya rektor? Enggak, itu untuk memperkaya atau mensejahterakan masyarakat, dikembalikan lagi ke masyarakat, berbagai macam bantuan, ada lembaga sosial, itu baliknya ke masyarakat. Karena gaji pun itu dia stuck, artinya bukan artinya stuck ya, udah ditentukan. Kalau per bulan gajinya misalnya katakanlah 2 juta, ya per bulan 2 juta, mau yang daftar ribuan kemudian untungnya banyak, itu akan diputar kembali lagi untuk membesarkan kampusnya. Kemudian UMS buka amal usaha apalagi. Kalau besar balik lagi kesejahteraan, bukan kemudian misalnya UMS yang besar kemudian rektornya yang kaya. Enggak. Kalau di beberapa kultur organisasi lain secara ilmu administratif, misalnya ada bantuan kemudian dikelola oleh yang diberikan, misalnya ada institusi tertentu, pondok misalnya, katakan ini pondok ini kasih bantuan, itu bukan untuk ya itu diserahkan ke dia untuk membesarkan pondoknya, tapi juga dipakai untuk sendiri. Akhirnya ketika ada keuntungan itu dipakai untuk sendiri. Nah, inilah beda pengelolaan perusahaan sama pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Kalau ada keuntungan kemudian perusahaan ya sing untung ya sing duwe perusahaan kuwi. Tambah gede. Kalau Muhammadiyah enggak, tapi Muhammadiyah itu yang dibesar adalah Muhammadiyahnya. Ada bantuan apa, pusat minta bantuan kasih, ini minta kasih, ada COVID, bantuan COVID kasih gitu. Nah, itulah yang insya Allah membuat Muhammadiyah itu menjadi berkah dan bisa sampai sekarang ini. Kemudian inilah yang saya katakan tadi, keikhlasan dan anti terhadap privatisasi kekayaan amal usaha. Jadi kalau amal usahanya ini sering terjadi di ormas-ormas lain, ketika enggak hitam di atas putih, ada bantuan tanah, ada bantuan mobil, itu atas namanya yang dikasih bukan kemudian diprivatisasi, ditulis nama gitu. Kalau Muhammadiyah enggak. Kalau bikin pondok pesantren ya pondok pesantren harus atas nama Muhammadiyah, dipantau oleh PRM, rantingnya Muhammadiyah gitu. Enggak kok kemudian yang inisiatifnya, karena yang inisiatifnya misalnya saya bikin pondok pesantren di daerah Blimbing misalnya contoh. Kemudian itu pondok pesantrennya tak kasih nama pondok pesantren Rizky Febriandika, tapi orangnya banyak Muhammadiyah, kemudian uangnya saya minta sumbangan ke amal-amal Muhammadiyah yang lain atau simpatisan yang lain, enggak kayak gitu. Kalau bikin pondok ya atas namanya Muhammadiyah, keuntungannya balik lagi ke Muhammadiyah, ke rantingnya, ke Muhammadiyah pondok pesantren itu, kemudian dibesarkan. Enggak ada gaji, pengelola organisasi itu enggak dapat gaji gitu. Cuman kemudian saya menjadi direktur di sana atau kemudian saya menjadi guru di sana, itu ada ada fee-nya lah gitu, ada maisyahnya lah untuk kehidupan. Tapi itu bukan jadi atas nama pondok pesantrennya kemudian punya saya, rektor kemudian punya Pak Sofyan, itu bukan. Tapi itu milik masyarakat. Kemudian ini ada kaderisasi di bidang pendidikan dan keorganisasian, yang karena which is Muhammadiyah itu banyak sekali have some different area amal usahanya, ada pendidikan, ada sampai up to university, dari playgroup sampai kampus. Hanya orang belajar tentang Muhammadiyah, bagaimana giroh gurunya ngajar, ternyata orangnya ikhlas-ikhlas. Saya terinspirasi, kemudian masuk ke organisasi menjadi Muhammadiyah lewat tapak suci, yang Pencak atau yang karena gerakan kemanduannya di AW, atau mungkin karena melalui gerakan kemahasiswaannya atau pelajarnya, ada IPM, IMM, atau mungkin karena dia belajar di kampus Muhammadiyah yang awalnya nggak tahu Muhammadiyah atau anti Muhammadiyah, ternyata kok bagus, akhirnya belajar di Muhammadiyah, akhirnya jadi Muhammadiyah. Nah, itulah ada kaderisasi terus, karena mungkin di antara 100 orang yang masuk, 1 atau 2 jadi orang Muhammadiyah, itu kan dan kita nggak maksa gitu, dan itu statistik
itu pasti ada yang tiba-tiba masuk kerja di Muhammadiyah kemudian mau bantu Muhammadiyah gitu. Yang saja adalah amanah. Jelas tadi kalau ada apa-apa dilaksanakan karena basicnya kulturnya bukan kultur politik ya. Kalau partai politik aku ngasih ini aku dapat apa, itu kalau permainan politik itu kita jujur-jujuran. Beberapa kenalan yang main di politik ya dia ngasihnya berapa dapatnya apa, itu selalu transaksionalnya seperti itu. Misalnya saya mau jadi DPR di tingkat daerah gitu, kamu harus nyetor sekian, jamin suara sekian, aku dapat apa, dapat ini. Nah itu transaksional. Kalau kemudian nggak ada kepentingan, meskipun ada beberapa yang memanfaatkan, yang misalnya contoh untuk menjabat menjadi ketua ortomnya atau ketua mana sampai ada politik money politik. Karena kenapa ya, mungkin karena dia jadi tokoh, jadi ketua pemimpin tertentu, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan link-link tertentu. Nah itu yang nggak bagus. Dari para kepemimpinannya ini adalah salah satu variabel penentu. Kalau kepemimpinannya rusak rusuk, tidak berpikir cermat, kemudian akhirnya ada retak atau crack di internal Muhammadiyah, itu bisa bikin pecah. Kemudian ada Muhammadiyah garis kanan, ada garis kiri. Nah itu bisa menjadi rusak. Kalau organisasi bisa double pimpinan, ada muktamar tandingan dan lain sebagainya. Nah ini tidak terjadi di Muhammadiyah. Kemudian ada supporting systemnya. Jadi di para pimpinan itu dibantu oleh para bawahan yang mendukung, ada sistem yang support, sana ada lembaga yang support, sehingga Muhammadiyah bisa berkembang sampai sekarang ini seperti itu. Jadi misalnya kalau kita lihat di UMS bisa sampai sebesar ini bukan semerta-merta karena beruntung kemudian berdunduk sebesar ini, tapi ada kerja keras dan bantuan dari pendahulu-pendahulunya. Misalnya Pak Jasma dulu mendirikannya, dulu kan UMS bukan bentuk universitas, tapi dari dua fakultas waktu itu, yaitu pendidikan dan Fakultas Agama Islam. Ini termasuk fakultas yang tertua di UMS. Kemudian dari kepemimpinan itulah sosok seperti sistemnya, akhirnya Muhammadiyah bisa punya UMS ini bisa punya fakultas yang banyak, bisa sebesar ini. Itu tidak semerta-merta tanpa pengorbanan seperti itu. Jadi itu adalah beberapa indikator kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada kriteria atau konstruk yang membuat kenapa sih Muhammadiyah ini bisa bertahan. Tentunya ini bisa tentu di penelitian lebih lanjut dan itu dapat dibuktikan sejauh mana sih keberpengaruhan variabel ini terhadap penelitian, terhadap perkembangan Muhammadiyah. Ya ini mungkin dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.